Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi dan perubahannya, atau kadang disebut juga zat dan perubahannya. So, materi itu sama aja dengan zat. So, aku akan nulis judulnya dulu, tapi materi ya. Oke, jadi sebelum kita detail nih tentang materi dan perubahannya, kita harus tahu dulu apa itu artinya materi. Nggak, sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang susah, karena kalian pasti pernah belajar ini di SMP di kelas 9. Nah, berarti ketika kita ngomongin materi, inilah segala sesuatu yang memiliki massa dan juga dia harus menempati ruang. Jadi ini dua syaratnya ya, punya massa dan juga bisa menempati ruang. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian bingung apa aja sih yang masuk materi, itu banyak banget. Ngebayang ya, massa itu kalau sehari-hari kita sebut massa itu adalah berat, tapi sebenarnya massa itu bukan berat. Kalau di fisika itu dibedain. Jadi kalau misalnya kita ngomongin massa, kalau misalnya nih, saya mau beli buah 1 kilogram, itu sebenarnya massa. Ya, jadi satuannya massa itu adalah misalnya kilogram. Nah, tapi kalau misalnya berat atau yang simbolnya dengan W, ini rumusnya berarti massa dikali gravitasi. Jadi berat itu adalah massa yang sudah dikalikan dengan gravitasi. Let's say kita lagi di bumi, gravitasi bumi itu kan besarnya 9,8 sampai 10. Oke, aku bakal pakai dia 10 biar hitungannya bulat. Misal kamu masanya sekarang let's say 50 kilo ya, 50 kilogram. Nah, maka ketika aku tanya beratnya berapa, maka kamu harus buat 50 kilogram dikali gravitasi bumi, berarti ini kan pakai 10 aja ya, 10 meter per sekon kuadrat. Nah, baru dikalikan nih 50 kali 10, berarti bisa 500 kilogram meter per sekon kuadrat, atau sama aja dengan 500 newton. Jadi sebenarnya massa sama berat itu beda, cuma di sehari-hari kita bilangnya berat. Oke, jadi kalau misalnya ditanya nih, siapa aja sih yang punya massa? Pasti kan semua benda itu punya massa. Even debu sekalipun itu kan pasti punya massa. Meskipun mungkin massanya itu kecil banget, 0,00 sekian, tapi tetap kan itu dianggap. Jadi hampir semua yang ada di muka bumi itu termasuk ke materi. Nah, karena sebegitu banyaknya materi, maka kita perlu klasifikasikan lagi nih. Klasifikasi dari materi itu secara garis besar itu ada materi penyusunnya, ada partikel terkecilnya menyusun, yaitu yang disebut dengan cat tunggal. Nah, cat tunggal berarti ini biasanya terdiri dari unsur atau atom ya. Nah, atom ini juga pernah kan pelajari waktu SMP. Ini itu berarti terdiri dari dua kata, yaitu a dan tomos. Ini dari bahasa Latin, a artinya tidak, tomos dibagi. Jadi kalau secara harfiahnya, atom berarti segala sesuatu yang tidak bisa dibagi, berarti dia udah partikel paling kecil, namanya nggak bisa dibagi. Nah, yang termasuk ke unsur ini, kalau kalian pernah lihat di tabel periode unsur, ada juga di buku paket itu tabel periode unsur. Nah, itu jenis-jenis unsur yang ada di muka bumi ini. Kalau kalian nanya jumlahnya, itu nggak bisa kehitung mungkin ya. Jadi ada sebegitu banyak. Nah, unsur ini bisa lagi membentuk yang namanya, kalau gabung bisa membentuk dua hal, yaitu molekul unsur. Nah, dan juga molekul senyawa. Nah, molekul unsur ini berarti dia adalah gabungan dari unsur sejenis. Jadi unsurnya harus sejenis ya. Oke, aku bakalan kasih contoh dulu apa contoh unsur. Misalnya unsur itu yang paling sering ya, dan bahkan jadi salah satu penyusunnya kita juga makhluk hidup, itu misalnya adalah karbon atau C, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan banyak lagi. Ada seratusan jenisnya, kamu bisa cek lagi nanti di unsur. Nah, jadi kalau misalnya molekul unsur berarti gabungan dari unsur sejenis kan. Nah, oke, I will give you example. Nah, misalnya berarti contohnya, misal O dengan O, maka akan menghasilkan gas oksigen, dan ini yang kita hirup. Jadi nyebutnya, membedakannya apa? Gas oksigen disebutnya. Oke, atau misalnya kalau hidrogen gabung dengan hidrogen, maka akan membentuk gas hidrogen. Atau misalnya nitrogen dengan nitrogen akan membentuk gas nitrogen. Jadi kalau misalnya kalian mengisi angin, nah itu biasanya pakai nitrogen ya. Nah, itu yang diisi adalah dengan gas N2 ini gitu. Nah, atau misalnya kalau oksigen gabung 3 kali akan menghasilkan ozon O3 gitu. Jadi molekul unsur itu berarti gabungan dari unsur yang sejenis. Nah, yang kedua itu adalah molekul senyawa. Nah, molekul senyawa ini berarti gabungan dari unsur yang beda jenis. Beda jenis ya. Berarti ada berapa banyak tadi jenisnya si unsur yang bisa gabung tuh yang beda-beda jenis gitu. Langsung kasih contoh. Contohnya
Kita ambil yang paling simpel sehari-hari, ada air. Air itu rumus kimianya H2O ya. Oke, H2O. Nah, berarti ini terbentuk dari dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen. Hidrogen dan oksigen kan beda jenis ya, makanya dia masuknya ke molekul senyawa. Atau yang sering juga kalian dengar, gas karbon dioksida. Oke, kayaknya ini udah tahu ya kalian ya. Ini kepanjangannya apa? CO2 itu karbon dioksida. Ini terbentuk dari satu unsur karbon dan juga dua unsur oksigen ya, dua jenis. Dan ada banyak hal lagi ya. Atau misalnya nih aku kasih ya, garam misalnya. Garam itu dari dua unsur juga, NaCl ya. Berarti dia dari satu unsur Na dan satu unsur Cl gitu. Atau misalnya gula, saya gula C6H12O11. Berarti terbentuk dari 6 karbon, 12 hidrogen dan 11 oksigen. Nah, sebenarnya si molekul senyawa ini masih bisa gabung. Nah, itu yang akan nanti menghasilkan yang namanya campuran. Nah, ini akan gabung si senyawa, gabung dengan senyawa, itu akan menghasilkan yang namanya campuran. Oke, tapi campuran ini pun itu dibagi lagi klasifikasinya. Ada campuran yang pertama, ada yang homogen, dan ada yang kedua, ada yang heterogen. Homo, nah, yang udah sering dengar kata homo nih. Oke, berarti homo artinya itu sama ya, sejenis. Berarti kita udah nggak bisa membedakan gitu ya. Jadi dia tuh benar-benar larut gitu. Atau sering juga homogen ini disebut juga dengan larutan. Misal ketika kita campurkan dengan antara air dengan gula misal, atau air sama garam, berarti kan misalnya dia udah habis larut, nah nanti kita nggak bisa bedain nih ini airnya ini gulanya, itu nggak bisa kita bedain, makanya dimasuk ke campuran yang homogen. Nah, berikutnya aku masuk yang heterogen. Yang heterogen ini dibagi lagi nih klasifikasinya, ada yang namanya koloid dan ada yang namanya suspensi. Ini rada mirip tapi beda. Oke, jadi sebenarnya larutan, koloid, sama suspensi ini tuh bedanya di besaran partikelnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya koloid itu ada di antara larutan dan suspensi. Misalnya ini adalah santan, susu. Nah, itu masuknya ke koloid. Nah, kenapa koloid? Karena ketika misalnya santan ya, itu kalau misalnya udah kita saring pastinya itu susah banget untuk memisahkan antara airnya dengan si air kelapanya itu dari yang santannya gitu, dari perasan kelapanya maksud saya. Nah, uh, dan dia juga nggak bisa kita pisahkan dan kita nggak bisa kita bedakan nih, oh yang ini santannya yang ini airnya, nggak bisa gitu kecuali kalau kita diamin ya mungkin. Nah, yang kedua itu suspensi. Kalau suspensi ini dia benar-benar masih gampang dibedain. Misal ketika kamu campurkan air dengan pasir, ini kan nggak akan larut ya, so kamu bisa nanti masih memisahkan air sama pasir. Nah, itu berarti maksudnya ke suspensi gitu ya. Nah, jadi nanti yang klasifikasi materi ini juga masih bisa didetailin lagi, bisa kalian baca lebih detail lagi di bukunya. Oke, see you next time. Kita